Untuk memastikan terbangunnya level keterhubungan dan kebergantungan yang kita miliki dengan Tuhan, dibutuhkan hati yang memang mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Berikut beberapa hal yang Roh Kudus ajarkan kepada saya mengenai peranan hati yang mencintai Tuhan. Yang pertama, hati yang mencintai Tuhan membuat kecenderungan hati kita terus tertuju kepada firman dan kehendak-Nya. Hati yang terus tertuju kepada firman dan kehendak-Nya akan membuat kita bertemu dengan orang-orang yang juga mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan dalam mencintai Tuhan dan kehendak-Nya. Hati yang mencintai Tuhan akan membawa kita dapat hidup di dalam standar atau ketetapan Tuhan yang sudah Dia tetapkan tanpa ada rasa terbebani ataupun merasa dituntut untuk harus hidup dalam ketetapan tersebut. Tetapi justru hidup dalam standar Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Contoh, kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan tidak atau bukan disebabkan karena menjadi suatu kewajiban yang membebani bagi kita, tapi justru persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya menjadi kesukaan dalam hidup kita. Yang kedua, hati yang mengasihi Tuhan membuat seorang anak rohani mulai dapat mengenali anugerah yang ada di dalam hidup Bapa rohaninya, dan akan membawa kita mampu melihat kerajaan sorga dengan dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, kata dilahirkan kembali ditulis dengan kata Yunani genao anoten, yang artinya membuat kita memberi diri untuk diayomi dan dipimpin oleh seseorang yang datang dari tempat tinggi atau Bapa rohani kita. Bapa rohani yang terus menyuarakan kebenaran dan menyatakan isi hati Tuhan akan membuat manusia roh kita jadi bergelora, membuat kita menerima konfirmasi bahwa memang ada anugerah dan perkenanan Tuhan yang dibawa oleh Bapa rohani kita. Hati yang mencintai Tuhan akan mengeliminasi berbagai potensi benturan antara Bapa rohani yang menyampaikan ketetapan Tuhan mengenai kehidupan kita dengan keberadaan kita sebagai anak rohaninya yang harus hidup dalam ketetapan Tuhan tersebut. Yang ketiga, hati yang mencintai Tuhan terus mendorong kita untuk bertekun dalam meneliti firman dan pengajaran para rasul atau Bapa rohani, sehingga menyebabkan proses pembaharuan akal budi terus berlangsung dalam hidup kita. Ketika kita bertekun di dalam setiap firman yang disampaikan oleh Sang Bapa rohani, kita akan mengalami pembaharuan akal budi dan mulai mengenali kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan kehendak-Nya yang akurat akan membuat seorang anak rohani memberi diri untuk mengikuti jalan hidup yang sudah ditunjukkan oleh Sang Bapa rohaninya. Kekonsistenan dalam bertekun memang bukan hal yang mudah ditemui di zaman sekarang ini. Bahkan ketekunan dan kekonsistenan sudah mulai dianggap sebagai hal-hal extra mile yang seseorang lakukan. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, konsisten dan bertekun akan kita lakukan dengan dorongan passion yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan akan membuat kita dapat membangun hubungan secara akurat dengan Bapa rohani kita. Karena kita menyadari setiap standar yang Bapa rohani kita patok itu bukanlah suatu tuntutan, tetapi kita dapat melihat standar tersebut sebagai wujud kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, sehingga kita memang willingly, memang memberi diri untuk hidup dalam ketetapan Tuhan tersebut. Diberi pilihan untuk hidup secara duniawi pun, kita tetap memutuskan untuk hanya mau hidup dalam ketetapan Tuhan. Amin.